Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, senang sekali siang ini kita bisa ngobrol, diskusi bareng dengan Teh Febi dan sahabat-sahabat semuanya yang sudah diundang. eh Mungkin sebelum aku mulai, aku perkenalan dulu gitu ya. Ada Pak Budi. Pak Budi itu dari mana? Dari Purwakarta, Mas Hendra. Baik, terima kasih. Kalau Bu Dewi, dari mana Bu Dewi Kartika? Saya dari Jakarta, Mas Hendra. Dari Jakarta. Senang ketemu Bu Dewi, Pak Budi. Kalau Mbak Rosi dari mana? Dari Banyuwangi. Oke, dari Banyuwangi. Thank you. Teh, ini Ya. pertanyaan pertama untuk Teh Feby gitu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Teh Feby untuk fokus melakukan pengembangan diri dan membantu sahabat-sahabat semuanya untuk menemukan potensi diri mereka tuh sebenarnya apa? Mungkin itu sebagai prolog kita di awal, Teh. Iya, Mas Hendra. Seperti yang pernah aku ceritakan tentang kisah hidup aku. Kisah hidup aku yang penuh cerita gitu. Dan nggak hanya pada saat masa kecil, pada saat 2019 merasa bahwa hidup kayak udah berakhir gitu dengan motor Harley itu nyangkut. Dan di titik itu kayak nggak ada solusi sama sekali gitu. Nah, ketika aku mendapatkan sebuah kesadaran bahwa ternyata solusinya ada di dalam gitu. Ternyata solusinya nggak ada di luar. Ternyata solusinya adalah ketika kita betul-betul kenal siapa diri kita. Percikan ruhnya Allah itu, kita adalah itu yang tanpa batas. Ketika aku sudah mulai menyadari bahwa abaikan realita, yang penting respon kita selalu bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Dan ternyata masalah yang tadinya aku pikir besar, nggak ada solusi, bahkan nggak kelihatan solusinya. Bahkan kalau kata bulan puasa mah hilalnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan solusinya, kayak ketut gini gitu, kayak bener-bener nggak mungkin. Saat itu tuh kayak nggak mungkin, nggak bisa. Tapi ketika kita kembali kepada teori pertama, kebetulan aku punya teori judul nol syarat nih Mas. Syarat pertamanya adalah Allah baik, dan persepsi kita mengatakan dalam pikiran aku bahwa Allah itu sangat baik, dan asumsi aku kebaikan Allah itu di atas rata-rata, itu yang selalu aku pegang. Nah, di titik aku mulai menemukan titik terang, di titik solusi itu udah ada, dan aku mulai mempelajari polanya. Oh, jadi polanya tuh ada tiga, Mas Hendra. Ternyata ini dari kisah aku itu ya. Pertama, kita kenal dulu siapa diri kita, yang sudah tanpa batas, yang sudah berkelimpahan. Jadi sebenarnya solusi itu ketika kita ketemu kesadaran, solusi semua permasalahan itu udah ada, Mas. Bener-bener udah ada gitu. Di titik kita sadar gitu, itu tuh udah ada dan tersedia. Kenapa belum ada solusi? Karena masih ketutup bagasi emosi. Jadi pertama, oh ketika kita tahu siapa diri kita, ternyata solusi itu ada. Ada saat ini, sekarang ada. Nah, yang kedua, kalau kita udah tahu siapa diri kita harus tahu juga aturan mainnya gimana. Semesta dalam realitas kehidupan kita tuh aturan mainnya gimana. Masalah intinya adalah semua teman-teman itu kebetulan belum tahu aturan mainnya. Maksudnya gimana? Maunya uang rezeki banyak kayak Bu Rosi nih. Maunya urusan perbankan dan lain-lain kayak Bu Dewi lancar. Kayak Pak Budi maunya proyeknya balik lagi, inginnya. Tapi ternyata semesta tidak mengabulkan keinginan kita, Mas Hendra. Semesta itu tidak memberikan keinginan kita. Semesta memberikan apa yang kita pancarkan secara rasa. Masalahnya kita pengennya uang lancar, kita pancarkannya kemarahan, kesedihan, ketakutan, kebingungan, keresahan. Tahu nggak tahu, hukum semestanya jalan. Yang kamu pancarkan, yang diberikan. Nah, itu rumusan kedua yang aku pegang. Oh, cara kerjanya gini.
Ketika sub pertama adalah tahu siapa diri kita, yang kedua tahu aturan main sistem kerja semesta seperti apa, yang ketiga kalau nggak praktek nggak mungkin. Kalau nggak dipraktekin, sadar nafas syukur dipraktekin ya Bu Dewi ya. Quantum Jam dipraktekin, telepati dipraktekin, tabungan semesta dipraktekin, sending love dipraktekin. Kalau itu nggak dipraktekin, kita juga nggak ngalamin kelimpahan. Nah, di titik 3 hal itu ya, siapa diri kita, aturan semestanya gimana, dan cara praktekinnya gimana ini dijalanin, ternyata luar biasa. Harley aku dari nyangkut 1,5 tahun, aku sakit perut, pusing, stres 1,5 tahun. Luar biasa itu Mas. Enggak keluar itu Harley. Udah sholat, udah puasa Daud setahun loh, puasa Daudnya, tahajud setahun, sedekah gila-gilaan, sholawat 10.000 lagi Mas, kebayang nggak tuh, keriting deh mulut aku tuh waktu itu, nggak keluar juga. Ketika hukum semestanya kita nggak tahu. Nah, ketika itu dijalani, ternyata 1,5 tahun masalah nggak kelar-kelar, itu selesai dalam 1 bulan. Motor Harley keluar selesai dalam 1 bulan dan tanpa uang 1 sen pun. Itu yang amazing kalau menurut aku. Luar biasa, di luar nalar. Nah, contoh itu aku tulis Mas, karena memang aku tuh seneng belajar, seneng nulis. Jadi aku tulis, kenapa sih motor Harley keluar? Oh 1, abaikan realita 2, aku tulis. Dah. Berikutnya, saat itu kan suamiku meninggal ya. Suamiku meninggal, aku berpikir, achieve berikutnya apa ya? Jodoh gitu kan. Oh bisa dong nih cara motor Harley, aku pakai buat jodoh. Aku quantum jam lagi pakai cara yang sama lewat jodoh. Terjadi lagi Mas. 1 bulan dari mulai set goal sampai ketemu suamiku itu sebulan, dan 3 bulan kemudian kita nikah. At least 4 bulan di tahun yang sama aku udah nikah. Setelah itu set goal lagi Mas, set goal lagi rumah 6 bulan, goal lagi rumah, berikutnya mobil pertama, mobil kedua, jadi tenang gitu, tenang, eksperimen terjadi sampai income sangat besar sekali. Kalau income luar biasa besar. Nah, di titik itu Mas, aku mulai mikir, teman-teman mulai pada curhat. Suamiku bilang, yang kata suamiku, kenapa sih kamu nggak bagiin aja tuh kisah cerita kamu sama teman-teman kamu kan pernah ngalamin titik terendah dalam hidup kamu, bagiin, mereka kasihan. Aku mikir ya juga ya. Akhirnya mulai tuh 2020 teman-teman pada private, mulai aku bagikan. Nah, akhirnya aku mikir, kalau cuma kelas doang, kalau cuma dibagiin aja, nggak didampingin, nggak bisa. Kalau cuma kelas terus dadah selesai, nggak bisa Mas. Harus ada habit baru, minimal 30 hari. Kita kasih pagi-pagi, sarannya ini ya dilakukan, malam ini. Tapi nggak cukup gitu juga. Teman-teman yang private sama kelas biasa juga WhatsApp aku. Dan dalam 1 hari aku terima WhatsApp, tahu nggak Mas? Lebih dari 110 sampai 200 WhatsApp. Dan itu ceritanya panjang cerita mereka. Tapi hati aku nggak bisa untuk mengabaikan itu. Jadi aku kalau malam, aku juga mau minta maaf nih sama teman-teman yang masih ada delay belum aku jawab. Karena teman-teman dan aku harus baca gitu. Nah, aku tidak mungkin mengabaikan itu. Karena ya itu panggilan jiwa tadi Mas Hendra. Karena aku pernah merasa di titik itu. Jadi aku terpanggil untuk bisa ngajak teman-teman untuk mengalami kebahagiaan yang dari dalam, bukan dari luar. Jadi kayaknya kurang lebih kayak gitu deh Bang Sendra, kenapa lakukan ini. Luar biasa ya. Jadi komponen-komponen kunci kalau aku tadi tangkap, yang jelas adalah setelah kelas butuh yang namanya pendampingan gitu ya. Dan ada quantum jam, terus kemudian ada telepati, ada sending love, ada tabungan semesta, dan yang lain-lain itu TVB kemarin udah siapkan rekod khusus gitu, materi-materi inti itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pesan di kita. Nah, selanjutnya Teh, aku pengen menyapa Mbak Ibu Dewi Kartika dulu Teh Febi ya. Nah, Ibu Dewi Kartika ini batch berapa ya kalau boleh tahu? Batch 4 Mas.
Bu Dewi Batch 4 ya. Oke. Nah, Batch 4. gimana Iya. Bu Dewi ceritanya waktu itu bisa di-share ke teman-teman semua? Iya. Keajaiban-keajaibannya Selamat mungkin ya. siang, Teh Feby. Siang. Iya, selamat siang teman-teman. Mas Hendra, terima kasih. Saya itu dulu ya sebelum ikut Abundance tuh kalau ada pekerjaan di kantor, kita kan sering ke lapangan juga ya. Jadi ngantor ya iya, ke lapangan juga iya. Itu kadang-kadang tuh kebawa mimpi, Teh. Kebawa mimpi ya teman-teman ya, gitu. Bukan mimpi yang enak-enak, malah ininya belum datang. Ya wajar ya. Nanti yang supplier lah yang telat kirim barang. Ada yang site manager kita lah yang kontrolnya kurang, pengawas lapangan lah, atau mandornya sendiri yang tukangnya lelet gitu. Sementara kan deadline kita ada gitu ya, dengan bank ada gitu, dengan manajemen kita juga ada. Nah tapi setelah ikut Abundance ini, itu saya jadi nambah apa ya? Nambah senjata gitu. Kenapa saya bilang nambah senjata? Kalau dulu kan senjata saya cuma satu, Allah sayang saya, karena beberapa kali memang saya buktikan Allah sayang saya gitu. Nah sekarang persenjataan saya nambah dari Teh Feby. Pertama, saya jadi lebih pede kenapa? Lah kita sebagian dari dia loh gitu loh ya. Entitas tanpa batas, cinta murni tanpa batas gitu. Jadi itu buat saya tambah pede gitu. Itu yang pertama. Terus yang nambah lagi senjatanya adalah nafas syukur, terus sending love, terus quantum jam dengan alpha telepati. Walaupun saya belum pernah praktek alpha telepati, tapi tergelitik juga ya, pengen nyoba sekali-kali. Pengen nyoba sekali-kali gitu. Tapi yang saya sudah sering gunakan adalah quantum jamnya. Quantum jamnya ini sudah 3 kali dan itu benar-benar real. Yang pertama itu dokumen ke bank. Itu saya quantum jamkan karena saya mikirnya gini, nggak mungkin nggak ada dokumen ini, bank bisa akad KPR gitu ya. Saya quantum jamkan, terus saya lepaskan gitu ya. Alhamdulillah semuanya lancar, itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai quantum jam ini pada saat kita masih berhutang sama pihak ketiga. Hutangnya itu nggak main-main loh, bukan 100-200 juta, 1,2 miliar lebih. Nah, saya yang harus nego bisa didiskon sampai berapa? Saya quantum jamkan. Setelah itu saya rilis. Saya nggak mau berharap, nggak punya keinginan untuk mengontrol hasil. Semua saya serahkan. Mas Hendra tahu nggak kira-kira berapa? Teh Feby, teman-teman tahu nggak berapa? Hanya bayar 500 juta. Ya Allah. Yang 1,2 berarti ya? Banget ya. Masya Allah. 700 ya. Iya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita mau KPR lagi nih. Kalau dari manajemen kan ada target ya. Tapi saya mikir karena banyak kendala gitu ya. Ya udah saya quantum jamin lagi. Sekian. Alhamdulillah. Kejadian lagi Teh. Ya itu kejadian lagi, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, jadi sebenarnya saya tuh udah dikasih beberapa senjata, saya gunakan yang cocok buat saya gitu. Jadi nafas syukurnya tetap pagi sama malam, karena saya juga muter kan nggak setiap saat ini ya. Jadi pagi yang paling ini tuh pagi sama malam. Nah setelah itu saya tuh di malam itu saya dari mulai jam 11 bisa sampai jam 1 itu
Dari mulai jam 11 bisa sampai jam 1. Tapi kalau pagi saya cuma paling lama cuma setengah jam aja. Cuma setengah jam. Itu sih. Jadi Keren banget. jadi benar-benar karena gini, saya mikirnya kalau selama ini memang sih kita mikir gini, oh ya Allah itu sayang kita gitu. Tapi kalau misalnya kita berkeluh kesah yang lain-lain gitu, itu kan apa ya, makin buat kita pahit gitu, lebih pahit dari broto wali ya. Jadi saya selalu, apalagi udah dari Teh Feby, udah makin jos aja. Tapi tetap tabungan semesta sih tetap. Makanya saya bilang sama Teh Feby, ayo Teh, mana yang teman-teman mau dibantu, ayo nggak apa-apa saya bantu buat tabungan semesta. Nanti bareng-bareng sama Ngaji Roso, bareng-bareng nanti ada Ngaji Roso. Aku respon sedikit ya, Bu Dewi Kartika ya. Tadi beliau mengatakan bahwa senjata-senjata yang udah dikasih sama Teh Feby itu diterapkan sesuai dengan yang paling cocok, yang paling pas, yang mana gitu ya. Itu tuh menarik sekali gitu ya, karena tidak semua teori itu terkadang pas gitu ya. Kadang kita cocok-cocokan gitu. Itu bagus sekali ya. Terus di Badan Revolution itu kan yang paling logis dan realistis, Teh Feby selalu menekankan urgensi dari tabungan semesta gitu ya. Jadi itu menjadi fondasi awal gitu. Nah, aku pengen Teh Feby ngerespon sedikit tentang Bu Dewi Kartika. Tentu ini akan menjadi inspirasi gitu ya bagi sahabat semua dimanapun berada. Gimana praktik quantum jam 1,2 M ya. Jadi turun 500 juta. Ini aduh, istimewa banget, pengalaman berharga sekali buat teman-teman, kabar baik bagi teman-teman yang sedang berada di titik terendah gitu ya. Silakan Teh, gimana Teh responnya sedikit Teh? Ya, jadi gini Mas Hendra, substansi inti yang harus teman-teman tahu adalah Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, dia akan merespon sesuai identitasmu. Itu keyword ya. Semesta akan merespon sesuai dengan identitasmu. Tadi Teh Dewi udah ngomong bahwa identitas dia adalah aku yang disayang sama Allah, gitu ya. Pokoknya Allah sayang sama aku, identitasnya itu tuh. Jadi karena judul dia punya identitas dan dia believe terhadap identitas itu, jadi semua gerakan yang dia lakukan akan menuju ke arah sayang yang menyenangkan kehidupan dia. Nah, gambaran itu tapi nggak bisa kosong. Kalau seandainya Bu Dewi tidak quantum jam kan, artinya ini kan realita kehidupan di layar nih. Quantum jam artinya Bu Dewi memberikan cetakan data di dalam laptop. Ketika di laptop ini kosong, yang terjadi di layar apa? Kosong kan, Mas Hendra? Bener nggak? Ketika di laptop sama Bu Dewi diisi quantum jam, cetakan di laptop adalah dia minta pengurangan, gitu ya Bu Dewi ya. Quantum jamnya itu minta pengurangan terhadap angka 1,2 dikurangi. Ketika di sini dibuat cetakan dikurangi, diterima sama pihak bank dikurangi, terima kasih, utang 1,2-nya sudah dikurangi, walaupun angka dikuranginya Teh Dewi juga nggak tahu berapa, tapi cetakannya udah dia bikin di sini. Ketika Ibu Dewi mengatakan bahwa terima kasih, kan kalau quantum jam itu realita masa depan, rasanya ditarik di sekarang Mas Hendra. Rasanya 5 panca inderanya bersensasi, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengarkan juga, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia banget seakan itu sudah terjadi. Itu tuh bikin cetakan di laptop. Cetakan di laptopnya itu pengurangan terhadap kewajiban dia muncullah di layar karena udah ada datanya di sini. Ditambah lagi sama rasa syukur yang dalam, itu mempercepat proses. Besarannya itu 500 kah, 700 kah, 600 kah, itu tergantung tabungan semesta Bu Dewi sendiri, Mas Hendra. Bu Dewi, aku kembali lagi ke Bu Dewi.
Bu Mas. Dewi, kira-kira nih apa sih yang selama ini dilakukan Bu Dewi secara konsisten gitu ya untuk memperbanyak tabungan energi, tabungan semesta itu mungkin ini bisa dibagi ke sahabat-sahabat semua ya Bu? Saya itu kalau misalnya di rest area, Mas, di rest Oke, area itu kan ada toilet ya, Mas ya. Nah, ya itu Bu. saya selalu kasih sedekah buat pembersih, yang mbak-mbak pembersih Sip, toilet sip. itu, Mas. Yes, oke, keren, keren, keren. Jadi bukan cuma, maaf ya Mas ya, bukan mau ini, tapi supaya teman-teman ini. Jadi saya bukan 5.000, 10.000, tapi 50.000 gitu. Jadi dia kadang-kadang kaget gitu, "Hah?" gitu, "Bu, nggak salah?" Enggak. Ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah dia kaget, "Bu, ini nggak salah?" Enggak. Jadi kadang-kadang ya itu kita ngagetin orang, Kita ini juga ngagetin Allah kasih suka. kaget juga ke kita. Iya. Aduh, aku gimana ya? Aku tuh TVB, aku juga nggak pengen ya sebenarnya cerita ini gitu. Tapi aku baru memiliki kesadaran seperti yang dilakukan oleh Bu Dewi Sartika ini sekitar 2 bulan yang lalu, Teh. Jadi setiap aku di bandara, kan kasihan ya melihat petugas toilet di Kebersihan. bandara itu kan ya, Ya, dia sangat sangat sigap banget bersih-bersih gitu. Aku setiap ke situ langsung aku kasih uang 100.000 dan itu rutin gitu. Ini kayak terkonfirmasi banget gitu ya dengar ceritanya Bu Dewi Kartika ya Allah ya Allah. Iya sih sama kita Mas ya, kadang gimana? iya. Aku juga punya kebiasaan yang sama. Aku tuh seneng, Hmm. kalau aku senengnya ke petugas kebersihan toilet di supermarket atau di mall. Itu Hmm, di hmm, hmm, mall-mall kan suka ada ngebersihin WC, itu aku tungguin hmm. lah. Ya Allah, Dia iya. kan tinggal bersihin yang sebelah sini. Soalnya aku takut hilang. Aku takut hilang momennya, aku belok kemana dia kemana, itu aku tungguin. Duit 100.000 aku pegangin, aku tungguin. Iya. Anak aku bilang, "Ibu ngapain sih?" "Enggak, ibu mau ngasih surprise buat anak-anaknya ibu yang ngebersihin ini." Pas keluar, "Ibu boleh minta tolong?" "Iya bu, ada apa?" "Titip ya, ini rezeki buat anak-anak ibu di rumah." Dia bengong gini, "Hah, Ya Iya, banyak Allah. banget bu." "Iya, betul. hadiah," kata. Itu bener-bener kita dibikin amazed sama kehidupan ini. Tapi Feb, Teh Febi, mohon maaf. Ya, Jadi pengalamannya Teh Febi, pengalamannya Bu Dewi, itu sebenarnya kan point of view-nya adalah ketika kita sering memberikan kabar mengejutkan yang dalam tanda kutip bahagia bagi orang lain gitu, semesta meresponnya sama terhadap kehidupan kita. Poinnya kan itu sebenarnya ya. oh, betul. Balik lagi ke law of projection, Mas Hendra. Ini realita kehidupanmu, ini data di laptopmu. Ketika kamu memberikan surprise kepada orang lain, dia Ya, merealita, jadi kamu dikasih surprise sama semesta. keren. Nah, terakhir karena Bu Dewi mau meeting nih ya. Karena Bu Dewi mau meeting, apa sih Bu pesan-pesan Bu Dewi buat sahabat-sahabat Ngaji Roso dimanapun berada, terkhusus teman-teman yang sedang berada pada masa mengalami suffering yang teramat sangat Bu. Saya pikir Teh Febi udah kasih beberapa senjata sama kita, dan sudah didampingi juga. Jadi ayolah kita menolong diri sendiri. Ayo kita menolong diri sendiri. Karena kalau nggak kita sendiri yang tolong diri kita sendiri, nggak akan mungkin. Kan ada di Al-Quran ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Jadi ayo kita rubah diri kita sendiri, nanti sekeliling kita pasti totally akan berubah juga. Yang paling Oke. penting sesuaikan dengan senjata yang kita nyaman gitu. Ya, Bu Dewi terima kasih banyak ya waktunya siang hari Sama-sama, Mas ini. Hendra. Oke, aku seneng banget ya kapan-kapan kita kontak-kontak ya Bu ya. Iya, Oke Bu, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan sama-sama. acaranya ya. Sukses selalu untuk Bu Dewi. Aku sekarang geser ke Teh Febi lagi gitu. Oke Teh, ini seneng banget kita
amazed dengan apa tuh namanya cerita Bu Dewi ya, praktik kuantum jam yang sangat luar biasa. eh nah sekarang kalau Teh Feby secara pribadi nih, praktek telepatinya pernah nggak sama pasangan, sama mantan, sama siapa itu bisa nggak di-share ke teman-teman nih Teh? Oh, sering Mas Hendra. Itu sesuatu yang jadi lifestyle. Hmm. Itu sesuatu yang jadi lifestyle aku karena gini, everything is energi gitu. Kadang-kala kita kalau mau ngobrol secara verbal langsung sama orang yang mungkin lagi nggak bersahabat sama kita, lagi nggak enak sama kita, atau kitanya gengsi untuk ngomong, atau kitanya nggak enak untuk ngomong, kadang-kala kan kalau ngomong langsung tuh suka jadi berantem. Ya. Jadi aku lebih memilih komunikasi lewat energi biasanya. Contoh waktu dulu suamiku yang ini tuh malam mingguan nih kan dia di Jakarta, aku di Bandung. Tiba-tiba dia telepon, "Yang, aku belum bisa datang ya malam minggu ini ya. Kebetulan aku mau ada ngurus pembelian rumah, mau tanda tangan notaris." "Oh iya, oke," gitu. Tapi di sisi lain aku tuh pengen banget dia datang gitu. Duh, pengen banget dia datang, tapi mau ngomong mau maksa malu gitu Mas Hendra. Jadi waktu itu di pagi hari aku duduk santai di ruang kerja aku diem, lalu aku bayangkan dia ada di depan aku, terus aku bilang, "Yang, kalau ternyata urusan kamu udah selesai, tanda tangan notaris, kamu datang dong ke sini, aku pengen jalan nih ke Braga gitu. Kalau kamu datang ke sini, aku kasih kamu 10 keuntungan." Aku bilang gitu. Jadi alfa telepati itu rumusannya simpel Mas Hendra. Bayangkan yang kita ajak komunikasi ada di depan kita. Kedua, sampaikan pesan. Yang ketiga, kasih dia 10 keuntungan. Waktu itu aku bilang, aku kasih kamu 10 keuntungan. Satu, aku akan jadi pasangan yang setia buat kamu. Bayangkan wajahnya senyum, dengerin aku kasih dia keuntungan gitu. Aku setia sama kamu, aku akan memperhatikan kamu. Dua, tiga, aku akan menyayangi kamu. Keempat, aku akan support kamu. Kelima, nanti kalau kamu datang aku akan masakin. Keenam, kalau kamu pengen beli tentang hobi-hobi kamu, aku setujuin deh gitu ya. Ketujuh, Ya. kalau kamu mau nongkrong sama teman-teman kamu, aku okein gitu. Kedelapan, kalau kamu misalnya mau beli apa-apa, sok aja lah aku ACC gitu. Kesembilan, kalau misalnya kamu minta sesuatu dari aku, misalnya kita mau jalan liburan kemana, ke Bali kemana, aku oke deh gitu. Kesepuluh, kalau kamu butuh teman cerita, aku siap 24 jam kalau kamu telepon. Nah, aku bayangin dia mengangguk dan dia senyum. Dan akhirnya kita salaman ya. "Oke ya, datang ya." "Oke, datang ya. Jangan lupa loh, aku kasih 10 keuntungan." Nah, itu pagi-paginya dia cancel, Ndra. Ya, 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 ya. Jam 3 sorenya dia WhatsApp aku, "Yang, aku udah on the way di jalan tol. 1 jam lagi aku sampai Bandung," gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Nggak hanya sama dia, sama urusan motor Harley. Udah ketemu pembeli nih kelihatannya pembelinya agak-agak susah beli nih. Ya udah, Alfa telepatiin, "Pak, beli motornya, Pak. Bapak beli motor. Nanti after sales service-nya bagus." Jadi ini tuh nggak hanya tentang pasangan. Ini bisa untuk bisnis, bisa untuk kolega. Bahkan Mas Hendra, luar Ya. biasanya nih. Kemarin kan Mas Hendra sempat wawancara Profesor Safwan ya. Batch Iya, 4 betul. kalau nggak salah. Batch 4 kita ada alumni Profesor Pakaian Safwan, saya, dia adalah alumni ITB. Dia WhatsApp aku gini, "Teh Feby, aku mau curhat." Katanya, "Kenapa?" "Ini Teh Feby, bunga anggrek di rumah aku, kesayangan anggrek aku sama anggrek ibu nggak mau berbunga. Udah bertahun-tahun tidak berbunga, nggak mau berbunga. Aku harus gimana?" Kata Pak Safwan. Terus aku bilang, "Pak, itu anggreknya di sending love aja Pak, sama di alpha telepatiin, kan dia juga energi hidup." Dilakukanlah sama Pak Safwan, sending love ke bunga, dan dia ngomong, "Hei bunga, nanti kamu berbunga ya. Kalau kamu berbunga, nanti kamu aku kasih pupuk, nanti kamu aku rawat, nanti kamu aku pelihara, nanti kamu aku siram, nanti kamu aku sayang." Itu kalau nggak salah nggak lebih dari 2 bulan deh, sebulan berapa hari, lalu bunga anggrek itu berbunga dengan cantik.
Mantap, Benar, mantap. Mas. Jadi sending love alpha telepati itu tidak berlaku hanya untuk manusia. Bahkan beberapa alumni batch 1 itu sending love dan alpha telepati sama kucingnya. Kucing sama Ya kucing sama Allah. binatang. Saya sama Tuh. anjing. Iya. Saya sending love sama anjing. Sending love sama anjing. Iya, karena anjingnya- anjing saya itu berisik. Dia kayak mau kawin gitu, kan malu ya sama tetangga. Jadi saya sending love aja. Saya Oke. ini pikirkan dia, saya peluk-peluk gitu. Iya, betul. Iya. Lanjut TVB. Oke, Ya. sip. Kalau Teh Viva itu sending love ke kucingnya. Kenapa ke kucingnya? Kadang-kala kucingnya sorry pupuk di mana-mana gitu. Nah itu di sending love-in, di alpha telepatiin. Nah sekarang lebih tuh si kucingnya biasanya makan itu susah gitu. Ini malah jadinya bagus gitu. Jadi intinya materi ini karena ini adalah materi natural manusia, ini tentang energi, vibrasi dan frekuensi. Jadi ini bisa berlaku untuk apapun. Bahkan Oke, tadi aku ada kasih private Mas sama salah satu sahabat aku di Medan, private Zoom. Dia itu petani, dia itu penggarap gitu. Aku sarankan dia untuk sending love ke pohon-pohon itu gitu. Dan kita lihat hasilnya nanti setelah di sending Oke. love. Mantap ya. Oke. Aku sekarang pengen geser ke Mbak Rosi Andriani. Nah, Mbak Rosi Andriani, Kita bentar. Mas Hendra. Iya, sehat ya Mbak Rosi ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak Rosi ini teman-teman, beliau punya toko online gitu ya. Kalau nggak salah jualannya Al-Quran. Omset terbaru setelah ikut Abundant Revolution. Wah naik nggak tahu berapa nanti biar cerita sendiri beliau. Mbak Rosi mungkin bisa diceritakan gimana before afternya ikut Abundant Revolution. Silakan Mbak Rosi. Siap Mas Hendra. Selamat sore Teh Febi, Mas Hendra. Sore Mbak Rosi. Jadi kalau cerita dari awalnya, saya punya kisah hidup di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu perekonomian saya masih biasa-biasa aja gitu. Dan itu hanya mengandalkan gaji dari suami kurang lebih 2 juta. Itu pun cukup untuk makan gitu. Akhirnya, dan itu pun suami saya berangkat jam 7 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Jadi saya sebenarnya nangis lihat suami saya seperti itu, gak tega. Akhirnya saya berpikir, sampai kapan saya begini gitu. Iya. Sampai kapan saya lihat suami saya seperti itu? Saya nggak bisa lihat dia seperti itu terus gitu. Akhirnya saya ingin merubah, saya ingin kehidupan saya berubah lebih baik. Saya quantum jam punya 3 goals. Ingin punya usaha, usahanya juga yang bahkan yang saya tanpa kerja, yang santai dengan penghasilan 50 sampai 100 juta. 2, waktu itu belum punya rumah, ingin punya rumah cash, beli rumah cash tanpa KPR. 3, ingin punya mobil baru cash, tanpa kredit gitu Mas Hendra. Iya. Jadi karena saya nggak punya ilmunya sama sekali, harus berbuat apa, harus bagaimana? Saya hanya mengandalkan Allah Tuhan semesta alam yang maha tanpa batas gitu. Saya berdoa dengan penuh keyakinan, kemudian sholawat, tabungan semesta. 3 ini saya praktekkan selama 1 sampai 4 tahun setengah. 1 sampai 4 tahun setengah gak ada tanda-tanda doa saya terwujud. Oke. Terus? Akhirnya saya di titik lelah, di situ saya titik lelah. Kok nggak ada tanda-tanda doa saya terwujud ya? Ya udah deh ya Allah, saya serahkan semua urusanku kepadamu. Kau maha baik, pasti akan memberikan yang terbaik buat aku gitu.
Saya lepaskan goals itu, saya serahkan pada Allah. Kemudian hati saya merasa lebih tenang karena melepaskan goals itu, saya lebih tenang. Saya mencoba mensyukuri hal-hal yang kecil itu di tahun 2023. Saya mencoba mensyukuri hal-hal yang kecil seperti bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, masih dikasih hidup, dikasih nafas, kasih sehat, suami, anak-anak, alhamdulillah, kasih nafas, kasih sehat, keluarga saya, alhamdulillah. Setelah makan juga saya ucapkan syukur, ya Allah, alhamdulillah, Engkau beri kami makan hari ini sampai menghilangkan rasa laparku. Seperti itu saya bersyukur dan bersyukur. Dan dikasih gaji 2 juta itu pun saya bersyukur juga. Dari sebelumnya agak ngeluh ya. Selain kebutuhan yang lain, keperluan yang lain. Saya bersyukur, saya sending love di uang itu. Saya bisa setiap hari, setiap dikasih gaji, itu saya ucapkan kepada uang itu, sayang, cintaku, terima kasih ya, engkau sudah hadir di kehidupanku. Aku akan gunakan kamu yang terbaik, yang bermanfaat untuk lain. Nanti setelah kamu keluar, jangan lupa ya, kamu panggil teman-teman kamu yang warna biru sama yang warna merah, seperti itu. Yang banyak ya, jangan ada yang ketinggalan yang banyak ya, seperti itu. Saya lakukan itu, dan sholawat tanpa putus juga. Kemudian tabungan semesta 6 bulan saya praktekkan, Masya Allah, goal saya terwujud satu persatu, TVB, Mas Hendra. Luar biasa, sending love. Terus? Waktu itu ceritanya, saya kan belum punya TikTok, akhirnya penasaran mau download TikTok dan scroll. Akhirnya saya menemukan live orang ngaji sambil jualan Al-Quran. Akhirnya saya berpikir, kenapa nggak saya praktekkan aja ya, saya coba seperti dia. Akhirnya saya coba, saya dan suami live 1 jaman aja. Jualan Al-Quran, dan nilainya 200 sampai 300 juta sebulan. Oke, mantap. Sekarang naik jadi 550 ya? Sebentar Mas Hendra. Lanjut. Terus bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash, mobil baru cash, alhamdulillah. Tapi saya rasa saya gak bahagia dengan uang yang banyak, saya nggak bahagia, TVB, Mas Hendra. Apa yang salah ya? Nah, akhirnya di Januari 2025 ketemu channel Ngaji Roso di videonya TVB. Saya putuskan untuk ikut kelas Banten 8 waktu itu. Itu kelasnya di awal Februari ikut Zoom-nya TVB. Dari situ ternyata ada yang salah dari diri saya. Saya selalu meluapkan bagasi-bagasi emosi setiap hari, emosi marah. Saya lepaskan semuanya ke anak-anak dan suami. Kecewa kepada orang-orang terdekat. Akhirnya setelah ikut kelas, ikut Zoom, Masya Allah, berubah 380 derajat. Saya menemukan diri saya yang baru. Saya menemukan harta karun itu, Mas Hendra. Sudah dulunya marah, sekarang nggak bisa marah, TVB. Bener. Rasanya hati itu damai, bahagia terus gitu. Dan di akhir Februari itu omset saya, kalau 500 kan di Indonesia ya Mas Hendra. Saya juga punya bisnis di Malaysia, kurang lebih juga omsetnya 500. Jadi kalau digabungkan 1 bulan itu 1 M.
Mantap, mantap. Mudah-mudahan nular ke sahabat semua dimanapun berada. Amin ya. Wih, keren banget Mbak Amin. Rosi. Ya Allah. Udah dapat bahagia, dapat 1 lagi ya. Iya. Iya, ya Allah. Dari 2 juta sekarang 1 M. Iya, dari Dan 2 itu juta ke tanpa 1 kerja. M. Dan itu Tanpa tanpa kerja. kerja, Mas Hendra, TFB saya nggak kerja. Jadi yang saya hanya dropship gitu. Saya jualan tanpa barang. Jadi yang jualan yang kerja supplier kan saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma jalan-jalan sama keluarga, melakukan hal-hal yang bahagia sama keluarga itu. Masya Allah. Buka sistem aplikasi di handphone aja ya. Iya. Keren banget. Oke. Teh Febi, ini perlu direspon nih, dari 2 juta sekarang jadi 1 bulan 1 M omsetnya, dan nggak bisa marah, hidupnya penuh ya, selalu happy gitu. Gimana Teh Febi responnya? Iya, kunci dari semua yang dilakukan Teh Rosi itu adalah di bersyukur itu, Mas. Ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Lihat perjalanan yang Mbak Rosi tadi, dari 2 juta dia bersyukur, dia berterima kasih sama uang, dia mencintai uang, dia memperlakukan uang dengan indah. Ketika Mbak Rosi memperlakukan uang dengan indah, uang akan mendatanginya dengan indah juga. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di Abundant Revolution itu hal yang paling untuk siapapun bisa melakukan. Sadar nafas syukur. Ya, di titik sadar nafas syukur itu kunci pembuka abundant itu besar sekali, Mas, terbukanya. Dan itu yang konsisten dilakukan sama Teh Rosi, ya Teh ya. Sadar nafas syukurnya dilakukan, semua daily rutin 30 hari juga dia lakukan. Kita gali lagi bagaimana tabungan semestanya, Mas Hendra. Gimana Mbak Rosi, tabungan semestanya gimana? Kenapa ya, bisa? Ini penting bisa, ya. Ya, karena ujung tombaknya dari situ. Di samping tabungan semesta, kalau aku melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Mbak Rosi, memperlakukan uang dan lain sebagainya, ini kan mesti orangnya nggak pernah berhenti untuk belajar gitu ya, untuk selalu melakukan pengembangan diri gitu. Itu aku mungkin menduga seperti itu. Mungkin bisa dibagi pengalamannya, Mbak Rosi. Iya, kalau tabungan semestanya, saya harus keluar hasil bersih itu minimal 5%. Oke. 5% per bulan, dan setiap hari juga harus ada tabungan semesta. Gitu. Saya biasanya karena nggak pernah keluar, jarang keluar untuk ketemu, karena di perumahannya sepi ya, nggak ada orang, jadi transfer aja, entah ke masjid, seperti itu Teh. Dan itu rutin ya, setiap hari ya? Rutin. Ya, 5% dari hasil bersih. Iya, ya. Jadi Teh Febi memang memberikan edukasi yang sangat realistis, dialami banyak orang, bahwa di setiap keajaiban itu pasti tersimpan tabungan energi, tabungan semesta yang nggak main-main. Ada habit yang tidak dilakukan oleh banyak orang, yang dilakukan orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban. Ya nggak, Teh? Oh, betul banget Mas Hendra. Karena logika simpelnya gini Mas Hendra, kita di dunia ini ada mengenal istilah pertukaran energi, Mas Hendra. Ada pertukaran energi. Contoh misalnya Mas Hendra ke Alfamart, Mas Hendra pengen Silver Queen buat anak nih di rumah. Mas Hendra bisa nggak ngambil Silver Queen terus keluar pintu nggak ngasih duit? Bisa nggak? Bisa dong. Nggak bisa. Artinya ada sesuatu yang ditukar kan Mas? Bener nggak? Ada pertukaran di situ. Mas Hendra ngasih energi uang ke kasir, lalu Silver Queen-nya baru bisa diambil. Ada energi di sini. Ada bahan baku untuk kita mendapatkan itu. Nah, tabungan semesta itu fungsinya seperti itu. Jadi aku pribadi pernah ditanya Mas Hendra, TVB dalam kehidupan TVB yang sekarang apa aja yang TVB lakukan? Aku simpel banget sekarang melakukan gitu. Jadi istilahnya uang masuk kan otomatis masuk.
Aku sekarang sama sekali nggak pernah mikirin pekerjaan, nggak pernah mikirin uang masuk gimana caranya, nggak tahu juga uang masuk berapa banyak dan lain-lain, itu nggak sama sekali aku pikirin. Yang aku pikirin justru adalah tabungan semestaku, Mas Hendra. Yang aku pikirin itu sebenarnya. Jadi hari-hari aku ngapain? Hari-hari kalau misalnya bangun sadar nafas syukur, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Kalau seandainya ada sesuatu yang nggak enak, ya cukup ditanya, ini emosi sedih, aku yang sedih ini atau aku yang sadar bahwa sedih ini ada. Udah, nggak perlu diperpanjang. Selebihnya ngapain? Selebihnya tabungan semesta itu kan mengajarkan kita mengalirkan, alirkan apa aja? Alirkan uangmu. Aku ngalirin kemana? Aku ngalirin ke 3 tempat, Mas Hendra. Ke rumah yatim, ke anak-anak yatim aku sekolahin, aku beliin buku, baju, urusan sekolah lah. Yang kedua ke panti jompo. Ke panti jompo pampers, kayu putih, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga rumah singgah, rumah tempat orang-orang sakit. Rumah itu gratis untuk persinggahan orang-orang sakit. Beli pampers, beli spray, beli segala macam. Rezeki aku kalau kayak Mbak Rosi, itu Mbak Rosi ngeluarin 5%, kalau aku 10%. Kalau aku 10% dari net, setiap yang masuk udah langsung aku cadangin ke rekening tabungan semesta. Nantinya itu nggak tahu tuh buat siapa antara 3 tempat itu. Nah, aku hanya konsen menabung tabungan semesta. Selebihnya aku udah nggak mikirin apa-apa. Pertama aku mengalirkan rezeki, kedua mengalirkan ilmu. Dengan cara apa? Ya tadi itu aku teleponin anak-anak batch 1. Halo, apa kabar? Gimana? Rutin udah jalan belum daily rutin? Itu 5 menit sampai 10 menit. Mengalirkan waktuku, mengalirkan pengetahuanku, mengalirkan apa lagi? Kalau misalnya selesai di donasi udah, terus aku udah mengalirkan pengetahuan, selebihnya apa? Kalau misalnya lagi santai, ya udah aku jalan sama mbakku, kita beli sembako, beli beras, beli minyak untuk taruh di mobil, beras yang 2 kiloan, 3 kiloan. Nggak tahu itu buat siapa. Kalau pas lagi jalan tersirat ini butuh siapa, ya udah dialirkan. Jadi hari-hari aku cuma itu, Mas Hendra, cuma menerima semua realitas yang terjadi, lalu melepaskan kalau ada bagasi emosi. Yang kedua, stay di dalam bersyukur dan bahagia. Yang ketiga, kalau ada keinginan quantum jamin aja gitu. Yang 4, sending love aja kemana-mana. Yang kelima, tabungan semesta. Udah gitu aja. Rekening ntar gendut sendiri, Mas. Sekarang geser ke Pak Budi Harjo. Pak Budi Harjo agak gelap ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Nah, Pak Budi, monggo memperkenalkan diri dan bisa sedikit bercerita tentang pengalamannya ikut Abundant Revolution. Gimana Pak Budi? Nggih, matur sembah nuwun Mas Hendra, salam kenal. Nggih, Pak Budi. Saya tinggal di Purwakarta sejak tahun 2000. Nah, kebetulan tahun 2011 saya tuh lagi pas booming-boomingnya usaha. 2011 sampai 2020 saya tuh sakit luar biasa, yang nggak tahu sakitnya seperti apa, nggak bisa diceritain di sini lah mungkin ya. Terus di tahun 2020 itu saya udah berasa sembuh dari sakit. Saya ingin bangkit dari keterpurukan ini, kok susah banget. Belum ada pandemi tuh, Mas Hendra. Nah, 2023 akhir menjelang 2024 saya tuh coba buka-buka TikTok, buka-buka YouTube. Nah, ketemu nih channel Ngaji Roso Mas Hendra. Nah, narasumbernya luar biasa, tapi saya gimana ya Allah, saya kepingin sekali ikut pengembangan diri gitu. Cuman secara finansial saya dalam keadaan sangat di bawah lah Mas Hendra. Lah terus saya tuh lihat-lihat semua tuh narasumber dari mulai itu ada Mas Firman Pratama, ada Bos Niko, Kanjeng Budi, Gus Baraja dan seterusnya. Saya tuh dapat pencerahan sedikit lah begitu. Sampai saya apalin tuh Al-Waqiah. Saya emang tertarik banget waktu itu sama Gus Baraja. Suruh iniin dawamin doa Nabi Yunus, terus Asmaul Husna, Al-Waqiah, sampai saya tuh apal, saya dawam terus Mas Indra, saya dawam terus. Saya nggak buka-buka YouTube lagi tuh lama. Nah, terus
tahun 2024. Akhirlah sekitar bulan 11-an saya buka YouTube lah. Kembali saya tuh dawam terus tuh doa Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, saya yang salah ampuni aku ya Allah. Aku siap belajar. Kalau memang ya saya harus ikut pengembangan diri itu, pasti kau tuntun aku ke sana gitu. Alhamdulillah, cara tidak sengaja Mas Indra, saya spontan, saya di akhir bulan 2024 kemarin, tepatnya mungkin tanggal 1, saya tanggal 1 ada penawaran project gagal, terus tanggal 3 saya ada penawaran lagi, cuma saya emang udah ini banget, gimana ya Allah, saya kepingin banget begini. Nah itu saya tuh nggak tahu seperti apa, yang saya share juga ke Teh Feby itu terusnya, saya dapat project itu 67 juta. Itu bagus. Saya masya Allah subhanallah, dengar Teh Feby itu bicara segitu itu, saya tuh masya Allah, saya langsung jerit nangis spontan. Saya ke admin Haji Rosso, dikasihnya itu yang BT5 Mas Hendra. Saya bilang nih, saya Hendra, saya harus maunya di BT4 aja nih, di formulirnya ini langsung dikasih, saya isi spontan, sudah langsung daftar. Udahlah, saya belum bisa ikut Mas Firman, saya ikut Teh Feby dulu lah, kalau emang niat terbaik ini jalanku, saya yakin pasti akan mengantarkan ke sana juga. Alhamdulillah Mas Hendra, saya sejak ikut Teh Feby selama hampir 2 minggu saya tuh nggak ngapa-ngapain, saya bingung karena emang saya diliputi udah campur aduk tuh, rasa ada sakit, takut, kecewa dan seterusnya begitu. Ya Allah, ini gimana ya? Saya harus mulai dari mana ini? Nah Pak Syukur tuh. Nah kebetulan Kak Widya itu ini kalau emang ada begini-begini silahkan chat. Nah saya chat. Nah saya tuh disentil terus tuh Mas Hendra. Saya disentil terus. Ayo Pak Syukur. Duh Pak Syukur kayak apa sih ya? Saya udah dawam ternyata tuh Mas Hendra. Cuman saya tuh dawamnya dengan nuansa Islami ya. Masuk napas, alhamdulillah, keluar napas, lillah, begitu terus, tapi gak dapat esensi tuh Mas. Nah ketika digembleng terus sama Kak Widya, saya tuh ayo Pak Budi, 15 menit terus, tap lagi 15 menit, belum ada jawaban, sampai seminggu tuh Mas Hendra, nggak ada esensinya. Kasih lagi tuh 20 menit, terus dikasih video briefing, terus saya baru tuh, saya jalankan itu tuh, nah 2 hari 3 hari saya dikasih lagi yang 1 jam karena belum ada perkembangan. Nah tuh baru saya tuh merasakan luar biasa nyaman, enak, masya Allah subhanallah. Terus saya pelajari materi semua dari quantum jam, sending lab dan lain-lain. Lah ketemu esensinya saya di situ Mas, ketemu esensinya. Nah kemarin ada project lagi, saya harus kondisikan alat. Saya belum kebetulan uang cadangan dana tuh kurang ya. Saya tuh habis sebelum ada store di telepon, Pak besok hari Senin tanggal 3 siap ya Keren Action. Siap, saya udah nggak mikir panjang Mas Hendra, nggak mikir apa, udah ya sholat zuhur. Nah habis sholat zuhur saya biasa tuh sadar nafas syukur terus sampai betul-betul saya tuh merasa tenang. Nah baru saya tuh sembari releasing lah, lepas begitu. Nah saya tuh kok teringat tuh, saya nggak ingat masalah proyeknya sudah Mas. Saya ingat saya kekurangan dana 10 juta, kemana ya Allah. Nah itu terlintas teman saya yang udah lama nggak pernah ketemu, bahkan udah lost kontak lah gitu. Nah saya coba praktekin tuh, coba saya praktek. Orang saya selama ini tuh belum pernah praktek quantum jam enggak, sampai di telepon Teh Feby, ayo quantum jam. Saya justru sibuk quantum jam buat orang lain Mas, nggak pernah saya untuk pribadi, nggak orang lain yang orang itu.
Nah, yang untuk bisa saya hadirkan, saya kuantum jam, saya sending love, udah alhamdulillah buat pribadi udah saya nggak ngurus buat pribadi lah, udah yang saya yakin ketika saya kasih doa sama orang-orang tersebut juga sudah memaafkan, pasti itu juga katanya doakan balik ke diri kita sendiri, Mas. Iya benar. Benar. Nggak hasil, nggak ngurus apa, udah yang penting respon ketika ada begini udah saya sikapi. Kebetulan waktu di bed 4 itu saya dari bed 4, Mas, mohon maaf baru ngelasin kan di sesi terakhir tuh pelepasan ada tuh Bung Zaki kalau nggak salah. Itu bagaimana kalau dibayangkan tuh pribadi. Nah, saya tuh teringatnya itu aja sudah. Apapun yang masuk tuh dapat emosi masuk lintas setiap ini tuh saya sambut dengan baik-baik dan pelas dan asik. Saya perlu untuk pergi begitu terurai bersama kita Mas. Alhamdulillah. Ini suaranya Pak Budi agak anu ya, agak putus-putus nggak sih? Iya sedikit. Iya sama sedikit. Langsung mungkin di inti mungkin Pak Budi agak di inti gitu ya. Akhirnya gimana hasilnya? Hasilnya kemarin tuh saya pas quantum jamming itu dapat latih kalian itu saya hadirkan. Ini saya tanya, bro, saya ini lagi butuh uang nih 10 jutaan, kondisi yang keren, saya yang bantu saja, kalau bisa saya kasih tuh 10 putung tuh, aku akan nggak berarti sudah tahu seperti itu. Suaranya tidak bisa didengar, tapi Iya. TVB paham ya intinya ya TVB ya. Nah, jadi Pak Budi Gimana? akhirnya mentelepati temennya. Bisa nggak kasih 10 juta dan aku akan kasih kamu 10 keuntungan gitu, Mas Hendra. Oke. Nah, saya nggak mikirin lagi tuh, Mas, nggak mikirin lagi. Terus saya habis sholat dulu, sudah selesai semuanya. Saya coba cari nomor teleponnya tuh, Mas. Saya cari nomor teleponnya. Nah, ketemu. Saya coba kontak aktif. Wah, dia senang banget girang. Hei bro, kamu kemana aja? Saya nyari nomor nggak ketemu-temu. Nah, senang banget dia. Iya. Tapi saya nggak cerita masalah ini itu. Dia tanya ke saya justru, ente gimana sekarang usahanya? Alhamdulillah ini baru mau berjalan, lagi dimik saya gitu. Nah, ini saya ada kekurangan dana, Mas. Berapa? Sekitar 10-an. Udah dia nggak jawab, nggak apa, diem aja. Terus bicara yang lain. Udah saya juga abaikan. Saya cuma istilahnya bicara begitu aja karena ada pertanyaan saya jawab gitu aja. Saya nggak ngeluh, nggak apa udah. Nah, habis pada asar saya tuh kok ada notifikasi. Apa ya? Saya lihat transferan 10 juta, Mas. Ya Allah, subhanallah, saya syukur. Saya terima kasih ya Allah. Saya senangnya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah lancar. Itu kapan? Saya tuh Itu kan teman lama. Kok tiba-tiba transfer udah minta nomor rekening? Iya, minta nomor rekening. Oh alah, oke. Kirain langsung transfer tanpa minta nomor rekening gitu. Oke, Pak Budi, luar biasa banget kisahnya ya. Terima kasih banyak Pak Budi udah berbagi ke sahabat-sahabat semuanya. Udah ada Bu Dewi Kartika, Mbak Rosi Andriani, dan yang ketiga nggak kalah kerennya ya Pak Budi. Respon TVB gimana tentang kisah keajaiban yang diterima oleh Pak Budi? Iya betul Mas. Kalau Pak Budi ini kayaknya hampir kebanyakan kisah dari teman-teman di Badan Revolusi ngalamin kejatuhan secara ekonomi karena corona. Karena corona jatuh, lalu situasinya mau bangkit lagi harus mulai dari mana gitu. Nah Pak Budi memulainya dari ikut kelas bersama Ngaji Roso, begitu. Lalu memulainya dari apa? Dari sadar nafas syukur. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini senjatanya banyak, ceritanya banyak, materinya banyak, dari mana pun. Yang paling gampang apa? Bernafas, ya udah dari nafas aja. Iya sih. Gitu Mas Hendra. TVB. Yang nggak butuh modal,
pas. Tapi aku pengen sedikit tanya deh ke kamu gitu ya. Eh kan kita tahu bahwa ketika seseorang pengen mencapai goals itu kan kadang muncul yang namanya apa ya, rasa takut, keraguan gitu kan untuk mencapai goals mereka gitu. Nah, itu gimana sih cara cara ngatasinya gitu? Kadang kan nggak pede gitu. Aku ini siapa? Pendidikanku apa gitu ya? Punya istri satu aja aku dicerai gitu ya, nggak mampu menghidupinnya gitu ya. Gimana itu, Teh? Iya, kalaupun situasinya adalah very very minus, benar-benar minus, nggak masalah Mas Hendra. Karena sesungguhnya di titik dia sekarang itu udah sempurna. Di titik orang itu tuh sebenarnya di titik sekarang itu udah sempurna. Dia berpikir bahwa aku minus, aku begini, itu kan label pikiran dia. Itu kan labeling pikiran dia, itu kan belief dari pikiran dia. That's why di materi Abundant Revolution kita ada 3 bab, Mas. Bab pertama adalah siapa dirimu. Itu dulu kita kuatin. Kamu itu percikan dari ruhnya Allah yang sudah berkelimpahan, yang tanpa batas dan sudah berkelimpahan. Startnya dari situ, Mas. Startnya dari dia kenal dulu siapa diri dia, sejatinya dia, siapakah dia, kenapa dia hidup di dunia ini. Itu kan bisa dimulai dari orang yang minus sekalipun. Yang ikut kelas ini kan yang minus juga banyak, Mas. Banyak. Jadi mulai dari titik itu dulu ketika dia tahu, oh ternyata diriku ini. Pertanyaan berikutnya, tapi Teh Febi kenapa belum berlimpah? Ada bagasi emosi menutupi kelimpahan kamu. Nah, layer ini yang harus dirilis. Gitu, Mas. Layer inilah yang harus pertama diterima dulu sebagai kisah hidup dia. Kunci dari Abundant Revolution adalah penerimaan dan mau untuk melepas limitasi dia sebagai yang ketakutan, yang keresahan, yang sedih, yang merasa diri jadi korban. Itu dilepas karena kan itu diri palsu kita, Mas Hendra. Aslinya kita kan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi diri palsunya kita ini yang ego merasa menderita itu, ini ego, ini ada diri kita yang asli. Diri kita yang aslinya mundur dulu satu langkah, melihat ini semua ada. Ketakutan, kecemasan, keresahan. Nah itu semua cuma ada di kelas, Mas. Cuma ada di kelas tuh untuk judul releasingnya gitu. Bagaimana releasingnya, bagaimana prosesnya gitu, Mas. Materi lengkap nanti teman-teman termasuk panduan selama 30 hari. Nanti itu bisa join di tanggal 20 Maret ya, Teh Febi ya. 20 Maret kita ada Abundant Revolution batch 10 ya. Dan sekarang udah ada 40 orang yang mendaftar. Di 14 Maretnya teman-teman bisa ikut Zoom spesial bersama Teh Febi gitu ya. Nanti sekitar 60% materi Abundant Revolution juga dibagi di situ. Dan bagi sahabat-sahabat yang masih kesulitan praktik quantum jam, terus kemudian sending love dan lain-lain, Teh Febi udah buatkan video khusus yang lengkap. Itu nanti bisa teman-teman dapatin di Ngaji Roso. Jadi teman-teman mau ikut kelas Abundant Revolution tapi nggak punya uang, tenang. Di 14 Maret nanti teman-teman akan diajari quantum jam. Dan itu harganya hanya 369.000. Jadi memang kita pengen Abundant Revolution tuh bisa dijangkau oleh berbagai macam kalangan, mulai dari yang terendah sampai yang menengah ke atas. Kurang lebihnya begitu ya. Aku geser dong ke yang terakhir, ke Bu Sutini. Ya, Bu Sutini. Bu Sutini mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, dari mana Bu? Assalamualaikum, nama saya Sutini dari Singapura. Sebetulnya saya dari Pati, Jawa Tengah. Cuma saya lama masuk Singapura, kerja di Singapura. Jadi sampai sekarang saya masih di Singapura. Oke. Aslinya Pati, tapi sekarang domisili di Singapura karena pekerjaan gitu ya Bu ya? Iya, saya betul. Ibu batch berapa? Abundant Revolution batch berapa? Saya kemarin Abundant Revolution batch 9. Batch 9. Kenapa uangnya udah banyak kan kerja di Singapura? Kenapa masih butuh ikut kelas segala macem gitu? Ya gini Mas, kalau uang tuh kan memang untuk kebutuhan ya. Tapi kan kalau saya masih kerja di sini, memang lah uang tuh selalu mengalir. Tapi
dulu tuh saya takutnya kalau nanti saya udah balik ke Indonesia bagaimana gitu. Jadi ada rasa ketakutan di situ. Betul saya sering lihatlah ngaji Roso. Sebenarnya saya udah lama mengikuti ngaji Roso dari tahun berapa. Pokoknya Mas tuh masih yang subscribe tuh baru 1000 berapa gitu. Saya setiap ada narasumber tuh saya selalu ikut maksudnya saya pernah ikut yang RSN itu Bang L, habis itu yang sedona meter itu saya juga ikut. Loh kemarin ada TFB, ini agaknya kok macam simpel banget ya caranya. Lepas itu saya kan tanya Mas Indra, Mas berapa ya kanunya, terus saya gini, jamnya jam berapa, kan saya ada keraguan jadi takutnya nanti saya nggak bisa ikut Zoom, tapi oke lah udah seminggu tuh saya putus, oke lah bismillah aku bisa ikut. Tetapi pas Zoom tuh pun saya ada di hospital sebab yang nenek saya jaga tuh di hospital, jadi ada Zoom tuh saya sama jalan lah ikut Zoom kelasnya Teh Baby macam gitu. Iya. Lepas tuh sebelum ikut TVB yang kelas tuh saya ikut juga Zoom yang ngaji Roso Februari tanggal berapa, kok dekat-dekat lah sama yang mau kelasnya TVB. Itu pun saya dapat keajaiban. Saya kan hari Minggu 9 Februari ya, itu saya off lah, cuti, ketemu teman-teman. Lalu ada salah satu teman saya ini kebingungan mau duitnya nggak cukup, mau ngasih keluarganya atau apa gitu. Pas tuh dia mau ganti barang, terus saya pikir kalau ganti barang nanti kalau jatuh temponya dia belum punya uang, nanti dia pun susah. Terus saya tawarkan lah, oh nggak apa-apa nih pakai duitku sendiri, duitku dulu, aku punya duit gitu. Betul Kak, mau tolong, ya saya mau tolong kamu, saya bilang, aku ikhlas tolong kamu gitu. Lepas itu udah macam itu saya tolong dan udah saya balik. Lepas itu 2 hari sesudahnya saya mau belanja tuh duit saya kan tinggal 450, seingat saya memang tinggal itu duit saya. Tapi saya buka, kenapa ya duit saya kok ada 750? Saya tuh bingung, sempat bingung, nggak ada yang ngasih, kok adanya segitu gitu. Lepas itu saya, ya nggak apa-apa lah, mungkin ini rezeki dari Allah, aku bersyukur. Atau saya bersyukur, pas itu saya langsung putuskan ikut yang kelasnya Teh Baby. Lepas ikut kelasnya Teh Baby, saya kan goal saya kan finansial ya. Jadi itu dari Kamis kita ada kelas Zoom, habis itu Jumat malamnya saya lepas nafas syukur, semua kuantum jam, itu sending love. Atau saya udah mau tidur, memang sudah tidur, atau ada telepon berdering. Saya ingat kawan-kawan yang ikut kelas lah yang telepon atau tanya terus saya angkat, aku nggak kenal siapa ya kamu, aku kawan kamu. Dia cakap, kawan, aku nggak tahu lah siapa, kamu dari mana? Dia cakap, dari Kediri gitu. Dari Kediri, aku nggak punya lah kawan dari Kediri yang, masa kamu lupa saya gitu. Itu saya masih nggak percaya, memang udah lupa, betul-betul udah lupa. Tapi itu dia telepon, oke, kalau kamu mau tengok saya video call sekejap. Tapi yang video call tuh ternyata kawan lama saya yang udah hilang 4 tahun yang lalu agaknya. Pasal saya ganti handphone, ganti nomor handphone. Tapi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh dia tahu nama saya. Dia telepon. Pasti gimana kamu masih ada di mana sekarang? Aku masih di Singapura. Kenapa nggak balik aja lah kita nikah gitu. Habis itu saya, kenapa ya? Kok tiba-tiba ada orang ngajak nikah, padahal saya yang berdoa minta jodoh semua itu udah 20 tahun yang lalu, sebab itu saya masih muda kan waktu itu. Tapi nggak ada lah yang datang jodoh. Tapi lepas saya lepaskan, saya sudah tak berharap tidak saya cuma fokuslah kerja untuk anak-anak, untuk masa tua saya gitu. Tahu-tahunya datang, habis itu paginya hari Sabtu sama pergi ke hospital. Saya khusus lah Teh Baby. Assalamualaikum Teh Baby. Saya kok kemarin ikut kelas, saya minta goal saya itu finansial, kok ini yang datang gitu. Tapi itu Teh Baby cakap, nggak apa-apa, nggak diterima gitu. Tapi itu sebelumnya juga kaki saya tuh berat sangat, jalan pun susah sama tangan.
Lepas itu saya sadari, saya rilis kan dia sembuhnya pun saya nggak tahu kenapa ya aku nggak kesakitan, aku jalan kok biasa, bila dia hilangnya ya sakit saya macam gitu. Jadi selalu saya bersyukur, tapi memang yang namanya tabungan semesta memang itu kenyataan. Sebelumnya memang saya suka sangat nolong teman-teman saya, terus kalau ada anak-anak kecil yang ada anak-anak kecil macam itu saya kasih duit, kasih jajan. Terus kak sini kan ada orang-orang tua yang jualan tisu macam itu, nanti saya kasihlah duit itu, tapi saya tak terima tisu itu, saya tak terima, saya kasih dengan ikhlas memang itu. Kalau kak rumah masa musim buah, musim apa, saya cakap sama anak-anak saya, kalau buah tuh banyak semua jiran tuh kasih semua itu rezeki. Kalau rezeki itu kamu bagi-bagi, nanti lain kali dia berbuat tambah banyak lagi. Itu pun betul kenyataan. Jadi terima kasih Mas Hendra, terima kasih Teh Febi atas ilmunya. Terima kasih. Keren. Dari cerita Bu Sutini itu bukti nyata ya, yang namanya delayed manifestation tuh bener-bener real gitu. Di saat kemudian kita udah nggak menginginkan, udah kita lepaskan, bahkan ganti goals yang lain, itu tiba-tiba datang. Dan banyak emang teman-teman yang mengalami hal seperti itu gitu ya. The power of pelepasan itu tadi. Gimana Teh? Dirimu kayaknya speechless, terharu banget gitu ya. Dan ini sekaligus memberikan kabar ya Teh ya. Banyak teman-teman yang usianya lebih muda daripada Bu Sutini sudah menyerah untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Ya, betul. Nah, ini memberikan kabar baik bagi sahabat semua. Gimana Teh Febi? Iya, unik sekali ya Mas Hendra kisah Ibu Sutini ini. Aku seneng banget ketika nerima WhatsApp dia gitu. Senengnya pakai banget. Kenapa sih dia pengen finansial malah jodoh yang datang? Itu pertanyaannya unik. Kenapa Mas? Karena saat ini Bu Sutini ini kan mendedikasikan pekerjaannya dalam menolong orang tua ya Bu ya. Ada orang tua yang diuruskan. Jadi ternyata secara tanpa Bu Sutini sadari, semesta membaca bahwa di lubuk hati dia yang paling dalam, berapa puluh tahun yang lalu sebenarnya dia mau jodoh gitu. Cuma saat itu dia sangat mendambakan itu didapat. Tapi pada saat dia pengen tabungan semestanya belum cukup. Jadi belum datang itu jodohnya, tapi ketika tanpa sadar dia lepaskan keinginan dia dan dia menemani orang tua yang sakit, dia mengurus dengan cinta, dia menemani tanpa sadar, ternyata itu adalah bibit dari jodoh. Gitu Mas Hendra. Secara diamond cutter itu bibit jodoh itu dengan cara banyak menemani di panti jompo, banyak menemani orang-orang dalam kesepian, orang-orang yang ditinggalkan keluarga ditemenin, itu otomatis attract jodoh gitu. Jadi semesta memberikan itu terlebih dahulu tanpa dia sadar, tapi ada free will-nya dulu dia di awal. Tapi saat di awal tabungannya belum cukup gitu loh. Ketika dia melepaskan, mulailah intuisi tubuhnya mengarah kepada pekerjaan ini yang mengantarkan dia untuk menemani oma opa. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang pengen jodohnya segera datang, sering-sering lakukan tabungan semesta dengan pergi ke panti jompo Mas Hendra. Pergi ke panti jompo, datang ke sana 1 bulan sekali, setengah jam aja, temenin oma opa, kasih cinta, kasih pertemanan, kasih waktu kalian buat mereka, tulus mencintai oma opa. Itu yang aku lakukan Mas. Itu juga yang aku lakukan. Saat itu tabungan semestanya sudah cukup menemani oma opa dan lain-lain. Tanpa kita minta, orang baik akan datang sesuai dengan cerminan diri kita sendiri. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk teman-teman tahu bahwa kunci manifestasi adalah pertama, terima semua realita hidupmu, susah, senang, terima, bahagia, sedih, terima. Lalu ketika ada endapan emosi, jangan dipegangin. Izinkan untuk diterima, rasakan penuh, lalu izinkan dia terurai kembali ke samudra cinta tanpa batas. Izinkan lepas, karena itu hanya cerita story of I, cerita story of ego. Kita yang sebenarnya adalah yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Setelah itu, fokus aja sama kebaikan. Sama bagaimana aku bisa memberikan sesuatu tentang kehidupan ini.
tentang dunia ini, tentang sekitarku. Kalau kata di Quran, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat banyak buat orang lain. Tabungan semesta. Nah, setelah itu kalau punya keinginan, quantum jamin aja gitu. Dan setelah itu dilepas keinginannya. Kalau tabungan semestanya udah overload, ibaratnya ke panti jumbonya udah terlalu sering gitu, jodohnya yang datang nggak hanya satu ya Teh ya. Itu pilihan Mas, mau diambil satu atau mau diambil dua. Oh gitu ya. Itu pilihan. Oke, Teh. Asik aja. Teh Feby, apa sih peran sebuah komunitas itu untuk mengencourage, mendorong seseorang bertumbuh menjadi lebih oke banget gitu? Peran komunitas itu seberapa besar menurut Teh Feby? Luar biasa Mas, hampir 50% menurut aku. Karena kehidupan kita kan naik turun ya. Kehidupan kita tuh misalnya di bulan pertama ikut kelas, wah senang. Kalau tanpa teman yang memberikan inspirasi, kita ngelihat di grup, wah ternyata dia udah manifest, oh caranya kayak gini, kita berbagi kisah, itu dia naik lagi gitu. Apalagi apa ya, yang memberikan share materinya itu tetap standby gitu. Itu kayak ada nyawa sendiri buat mereka gitu. Ketika mereka lagi jatuh, tiba-tiba aku menyapa, halo, assalamualaikum, gimana, daily rutin udah jalan, itu tiba-tiba tuh mereka yang, ya Allah Teh Feby, dari sakit aku jadi sehat kan. Jadi ada apa ya, ada cerita berbeda tersendiri gitu, dimana kita tidak terputus sama teman-teman semua dari awal sampai dengan batch yang sekarang. Walaupun dijawabnya delay, ya wajar dong. Tapi banyak kan soalnya Mas. Perlu ya kita ingatkan balik lagi bahwa di batch 10 itu kan sudah nggak ada sesi call one on one 5 menit, itu nggak ada, diganti teman-teman ya, bisa chat pribadi ke Teh Feby, tapi yaitu jawabannya harus delay gitu ya. Dan nanti tidak hanya Teh Feby aja, ada asistennya Teh Feby yang lain yang juga bisa ngebantu. Intinya kelas ini tidak meninggalkan teman-teman selesai kelas, enggak gitu ya. Jadi teman-teman masih difasilitasi, boleh cerita, boleh curhat, tapi ya harus tahu diri gitu ya, karena yang di handle tidak hanya temen 1-2 orang aja gitu ya. Prinsipnya kita sama-sama tahu lah ya. Terus Teh, apa sih yang Teh Feby ketahui tentang peran sebuah keseimbangan dalam mencapai kesuksesan gitu ya? Kadang kita itu ngejar terus ya, tidak mau kemudian ngelepas gitu. Hidup kita menjadi tidak seimbang gitu lah. Nah, untuk kemudian mempertahankan keseimbangan dalam hidup ini Teh, supaya kemudian kita itu nggak kayaknya tuh kayak dunia itu mau kita setir gitu, yang aku mau begini harus terjadi begini, padahal dalam kehidupan ini banyak kejutan-kejutan yang terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, yang kita idealkan. Tuh gimana memanage keseimbangan itu Teh? Iya Mas Hendra, di materi Abundant Revolution itu, di inti materinya itu dibuka Mas, bahwa di dalam tubuh kita ini itu 90% lebih ruang kosong, material padatnya itu cuma 10%. Jadi 90%-nya itu tubuh kita itu punya sistem sendiri yang berjalan secara otomatis. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem penglihatan, pendengaran, jantung, itu kita nggak bisa ada interupsi untuk ngatur-ngatur. Dari situ aja kita harus bisa bercermin bahwa hidup ini bukan punya kita. Hidup ini ada yang mengatur tentang hidup gitu. Ternyata kontribusi kita itu nggak lebih dari di bawah 10%. Apa aja yang di bawah 10% itu? Yaitu sadari siapa dirimu, sadari bahwa ada hukum semesta yang harus kamu tahu dan kamu pelajari. Yang kedua, sadar nafas syukur. Jadi kita tuh cuma disuruh bersyukur aja deh, udah bersyukur, kerja kamu bersyukur aja. Dan kalau ada sesuatu yang gak enak, terima dan lepasin aja. Itu tugas kita di porsi di bawah 10% tuh cuma melakukan itu aja Mas. Kalau kamu punya keinginan, ya udah deh, goalnya sampein tapi dilepas gitu. Nah, kita di kontribusi 10% ini kerjanya cuma itu, bersyukur, menerima, melepas, bersyukur, berterima kasih, lalu quantum jam kalau misalnya ada punya keinginan tapi dilepas. Keinginannya itu lepasin. Kenapa? Karena 90% lebih itu otoritasnya kecerdasan semesta tanpa batas, kita nggak bisa intervensi di situ. Makanya apa yang kita inginkan nggak usah ngatur-ngatur hasil.
nggak usah ngatur-ngatur hasil, nggak usah gue maunya begini, nggak usah dipegangin, nggak usah. Sama kayak kita misalnya mau ini deh, mau perlombaan memanah deh. Kalau misalnya kita mau perlombaan memanah kan anak panah kita tarik, terus kalau sampai ke golnya itu kena ke panahannya, kalau dipegangin kira-kira bisa kena nggak ke peluncuran anak panah yang di ujung sana, ke target kita? Enggak dong. Nggak. Target kita nggak pernah tercapai. Kenapa nggak tercapai? Lo pegangin, dilepas-lepas. Bener nggak? Iya, Diizinkan dong untuk dilepas. Kita tuh cuma di bawah 10% aja Mas kontribusinya apa? Membuka diri untuk melihat bahwa kamu sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Permasalahan penderitaan itu muncul ketika yang sudah tanpa batas ini selalu melihat yang terbatas. Aku nggak bisa, aku sedih, aku takut. Padahal dia udah yang tanpa batas. Yang tanpa batas ini itu tuh sebenarnya udah disajiin Mas, semua tuh udah ada lengkap di sini saat ini sekarang, lengkap udah ada di dalam tubuh Bu Sutini, di dalam tubuh Bu Dewi, di dalam tubuh Mas Mbak Rosi, Pak Budi, itu udah lengkap, semua udah ada di sini. Menunggu apa? Untuk terrealisasi, menunggu kamu melihat ke dalam keindahan diri kamu sendiri dan merasakan kelimpahan. Nah, ngebuka untuk membuat itu dirasakan dengan cara apa? Terima semua kisahmu, terima semua story hidupmu, terima semua orang-orang yang pernah hadir di dalam kehidupanmu, terima semua sensasi emosi yang pernah kamu rasakan, terima bahwa itu adalah perwujudan dari cinta. Kalaupun masih ada yang mengganjal, izinkan untuk dilepas. Jangan dipegangin gitu. Setelah itu selesai, berdamai dengan diri sendiri, udah selesai berdamai, udah melepas, baru berikutnya berterima kasih dan bersyukur, berterima kasih dan bersyukur. Ketika kita grateful, ketika kita berterima kasih, itu pintu kelimpahan sedikit-sedikit dibuka lebar kayak yang Mbak Rosi rasakan saat ini. Kuncinya di berterima kasih itu sebenarnya. Tapi ketika berterima kasih, tabungan semestanya juga harus diisi Mas, di kontribusi yang 10% itu. Selebihnya lepasin aja. Terserah Allah aja, terserah aja mau gimana prosesnya, gimana ngaturnya, terserah. Gitu Mas. Story-nya kayak gitu. Ngelepasin itu kan berarti sudah pasrah total, dan tidak hanya sekadar pasrah ya mungkin Teh ya. Tapi lupa. benar-benar melupakan. Ada sebuah keyakinan bahwa semesta pasti akan mencari jalannya gitu. Artinya kita sudah benar-benar percaya penuh kepada semesta gitu kan ya. Di situ udah ada keyakinan yang mendalam gitu. Nah, Teh, sebelum aku nanti kembali untuk closing ke sahabat-sahabat, ada Bu Sutini, Pak Budi, Bu Dewi Kartika, dan Mbak Rosi Andriani gitu ya. Ini kan jalan hidup itu kan biasanya berkaitan erat dengan yang namanya data-data yang ada di pikiran. Bahkan kalau aku punya kebiasaan itu ketika ketemu orang-orang yang sukses gitu ya, orang-orang yang menurutku udah settle secara spiritual, finansial, itu aku punya kebiasaan untuk copy data gitu ya, copy data. Dan itu kan bisa temen-temen dapetin pada saat privat offline dengan Teh Feby berdua gitu ya. Nah, gimana sih Teh Feby ceritanya copy data ini? Mungkin sesekali di breakdown, dikasih kisi-kisinya gitu Teh, mungkin Teh, biar teman-teman pada tahu gitu ya. Gimana Teh? Ya, jadi copy data ini sebenarnya udah hidden story suksesnya orang sih Mas Hendra. Jadi secara emosi itu orang tuh bisa saling menularkan data dan menularkan vibrasi sebenarnya. Jadi memang berbeda sebenarnya Mas Hendra antara kelas yang banyakkan 100 orang sama kelas yang private. Kalau kelas yang private itu memang bonding sama akunya tuh kuat banget dan lebih presisi ke substansi inti masing-masing. Nah, di dalam percakapan yang seperti ini itu luar biasa ada terjadi copy data sebenarnya, karena ada interaksi dua arah yang fokus intens kan. Apalagi kalau nanti Ngaji Roso memfasilitasi kelas yang private offline atau kolektif offline gitu ya, biar teman-teman bisa ngopi-ngopi bareng gitu, kayaknya oke deh.
Itu keren Benar, banget. Karena gini Mas Hendra, aku punya kebiasaan gini. Kalau dipelajari dari kisah aku tuh senang banget belajar ketika pemberi materinya adalah perempuan, yang aku rasa ini aku belum punya, aku biasa pasti peluk dia gitu. Pada saat peluk, aku bayangkan data itu terkopi gitu dari dia ke aku masuk gitu Mas. Jadi Laki-laki kalau nggak, Beb? kita kalau laki-laki cuma salaman aja. Cuman salaman aja ya. Aja. Kalau perempuan aku biasanya suka peluk, dan biasanya kalau kalau energi itu bersentuhan itu tergantung dedikasi kita. Kalau dedikasi kita copy data yang bagus-bagus aja dari dia ke aku, itu tercopy Mas, Ya, 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 tercopy. ya, ya. Karena itu yang aku lakukan untuk Gese Michael Roach, Mas Hendra, guru dan Oke. dosen aku yang di Diamond Cutter Wisdom itu. Dia adalah guru internasional, dia tinggal di Amerika di Sedona. Nah itu aku bener-bener mau ngejar banget kelas dia, ketemu dia untuk copy data. Jadi di dalam sesi tertentu aku bayangkan wisdomnya dia yang luar biasa, kebijaksanaannya dan lain-lain itu tercopy. Dan kayaknya sih putus nih sinyalnya. yang offline aku recommended banget sih, karena kita bisa bonding bareng lebih dekat. Oke. Menarik banget. Jadi ketika kemudian melihat orang yang berhasil, mungkin yang ada di pikiran kita, wah aku nanti juga akan seperti itu. Itu juga bagian mungkin ya asosiasi gitu ya. Kalau misalnya aku tuh yakin kalau misalnya motor habis nabrak kucing tuh hidupku bakal sial terus. Ya udah kita desosiasi aja. Nah itu kan cuman kamu aja, aku sih enggak. Kalau aku mah dapat rezeki. Hal-hal simpel seperti itu terkadang juga berperan ya terhadap membangun jalan hidup seseorang ya Teh ya. Sangat. Itu sebabnya di materi kita itu ada PR, kita punya 3 buku Mas Hendra. Pertama buku syukur. Tiap hari harus bersyukur tuh malam, karena itu yang membuka pintu kelimpahan. Yang kedua adalah buku data buat di laptop dia. Laptop data kehidupan dia maksudnya. Dia kalau dulu saya mandi hujan itu sakit gitu. Enggak, itu salah itu. Yang benar mulai hari ini kalau kehujanan saldo rekening bank nambah gitu. Aku kayak gitu. Kan hidup cuma permainan Mas, dibikin main-main aja gitu, nggak usah terlalu serius. Ini ada Mbak Julia nih Mas dari Batam. Ya, aku baru mau nanyain Mbak Julia. Halo Mbak Julia. Halo saya. Iya Mas Hendra. Iya, dari Batam ya. Halo, kok nggak sinyalku nggak bagus ya Mas ya? Oh iya, nggak kelihatan juga wajahmu. Nggak kelihatan nih ya? Nggak apa-apa. Cerita aja Mbak Julia, gimana pengalamannya ikut Abundant Revolution? Ini suaraku jelas nggak Mas Hendra? Jelas banget. Kalau suaramu jelas. Boleh cerita nggak sayang, sebelum belajar sama gimana kamu amazing sama materi ini? Suaranya jelas tapi video nggak kelihatan ya Teh? Iya sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya Allah Teh Febi. Ini Teh Febi ini ya Mas Hendra, bukan mengandung jeruk saja, tetapi dia mengandung muka-muka. Karena begitu ngelihat mukanya Teh Febi begini, aku merinding. Terus. Terus gimana Mbak Julia setelah merinding? Jadi aku sinyalnya ya sebentar. Kedengeran toh Say? Halo Mbak Julia? Ya. Ini kayaknya Mbak. Sinyalnya lagi gara-gara ngomongin jeruk. Iya, tidak oke setelah bahas jeruk tadi ya. Aku mengandung jeruk katanya Ndra, setiap ada yang ditelepon sama aku katanya pada tambah seger katanya. Oh iya, aku ngandung jeruk. Tapi gimana secara substansi yang disampaikan Mbak Julia tuh sebenarnya gimana setahu Teh Febi? Ya sebenarnya sih intinya teman-teman tuh cuma butuh teman aja sih Mas Hendra.
butuh teman yang bisa jadi acuan mereka start mulai dari mana ya di titik mereka yang sekarang gitu. Jadi kebanyakan teman-teman tuh sebenarnya butuh teman untuk bertumbuh gitu. Butuh ruang, kayak kita ada grup di alumni, ada grup bercerita, ada grup saling support kayak gitu. Sebenarnya yang mereka butuhkan tuh itu, dan butuh untuk saling ingetin satu sama lain. Jangan lupa quantum jam ya, jangan lupa sadar nafas ya. Jangan lupa itu ada senjata alpha telepati gitu. Jangan lupa juga kalau ada musuh, musuhnya di sending love-in aja gitu. Kan sebenarnya kisah ini kurang lebih juga dialami sama Mas Hendra. Ketika ngaji Roso itu hilang 14-belasnya, kita ketemu di Bandung itu di titik Mas Hendra udah bener-bener ya udahlah Feb, aku ikhlasin aja semua, dah dilepas, nggak ngurus, udah Feb kita move on, buat yang baru udah dilepas gitu kan Dra. Ketika Mas Hendra bener-bener kosong melepas, dia muncul balik lagi ya Mas, kanal YouTube Ngaji Rosonya gitu. Nah itu sebuah pembuktian luar biasa sebenarnya, pelajaran juga buat kita semua gitu. Melepas itu powerful banget, melepas mengosongkan, nggak mikirin, nggak ngatur-ngatur hasil, nggak mau ngurus apa hasilnya, terserah semesta. Justru di titik itu manifestasi malah jadi terjadi gitu Mas Hendra. Oke. Nah, aku pengen ada sepatah dua patah kata lagi dari Bu Dewi, terus dari Mbak Rosi gitu ya. Karena aku lihat Bu Dewi itu wajahnya cerah banget, bahagia terus gitu. Aduh, bikin iri, sumpah ya. Gimana tuh Bu Dewi? Harus Mas, kan udah entitas tanpa batas. Cinta murni tanpa batas, ya Teh ya. Oke. Tapi seru ya di Abundant Revolution ya, Bu Dewi ya. Seru. Benar-benar seru juga Mas. Sering kontak TVB nggak? WA nggak? Baru kapan ya Teh? Baru kemarin ya Teh. Dewi ini termasuk Baru yang kemarin, cepet ya. sih kalau menurut aku, cepet banget spiritual awakening-nya. Jadi Ya. dia udah nggak ditemenin lagi, udah nggak nanya, udah nggak ngeluh, nggak kenapa begini, kenapa begitu, nggak, keren banget tau. Udah keren banget. Justru harapan kita kan itu, Mas Hendra, nggak tergantung sama siapapun, percaya bahwa di dalam dirinya sudah lengkap solusinya. Harapan kita untuk semua yang ada di alumni batch juga seperti itu Mas Hendra. Udah nggak mengeluh lagi, semua jawaban ada di dalam. Kunci-kunci pembukanya kan udah dikasih semua. Iya. Oke. Nah, Mbak Rosi dong, sedikit pesan-pesan buat sahabat semua dari pengalaman yang sangat istimewa loh ya. Mbak Rosi itu istimewa banget gitu ya. Suka belajar dari 2 juta sampai 1 M guys. Luar biasa. Gimana Mbak Rosi? Keren. Yang penting bersyukur, terus bersyukur meskipun kita ada sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang terjadi, ujian, masalah, orang yang membenci kita, itu kita harus tetap berprasangka baik. Halo? Ya, Iya. gimana Mbak? Ulangi lagi Mbak, gimana Mbak? Baik, Terus berprasangka baik. tetap berprasangka baik bahwa ini adalah pesan cinta dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Ya, halo Mbak. Ya. Halo Teh Febi. Ya, halo. Ulangi lagi Mbak, gimana Mbak? Intinya kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya, baik itu sedang ada ujian, ada masalah, ada hal-hal yang nggak enak, ada orang yang membenci dan memfitnah kita tetap mencintai dan berprasangka baik kepada Allah bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik dari semua itu. Mantap. Keren. Mantap ya Teh Febi ya. Masya Allah. Karena sekarang ini posisi saya di bisnis ada masalah, iya. Kemudian
ada orang yang mau fitnah, ada orang yang mau benci, iya saat ini dan sekarang. Tapi saya sedikit tidak ada kesedihan. Saya menganggap ini cinta dari alam semesta akan memberikan sebuah hasil yang lebih baik dari semua ini. Mantap. Ini loh yang dibilang abaikan realita, yang penting respon. Yang kayak gini Mas Hendra contohnya. Iya. Oke, Bu Sutini. Cara semesta Halo Bu Sutini. ya. Bu Sutini, ini Bu Sutini mic-nya ya. Halo Mas Hendra, ya ini Iya. pesan saya pada kawan-kawan tuh, ya kita pertama tuh tetap bersyukur, apapun keadaan kita tetap bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa bernapas, kita masih hidup, dan rezeki itu insya Allah selalu ada. Dan kalau kita inginkan sesuatu tuh jangan berharap sangat, kita lepaskan aja. Begitulah Mas Hendra kira-kira. Iya. Oke, sekali lagi Bu Sutini, makasih, selamat udah dapet jodoh, mudah-mudahan langgeng ya. Amin. Tambah banyak ya Bu ya. Amin. Keren. Sekarang aku ke Pak Budi. Gimana Pak Budi? Apa pesan-pesan buat sahabat semua? Alhamdulillah, pesan saya buat saudara baru ARB semuanya, tetap praktek dan terus praktek. Abaikan realita. Halo? Ya, abaikan realita. Ya, Pak Budi, abaikan realita. Suaranya nggak ada ya nih? Ada, kedengeran. Ada. Aman. Intinya sama kawan-kawan saudara baru Abundant Revolution, supaya tetap terus praktek terus, tetap syukur, bahagia, sih, terus stay di vibrasi tinggi gitu. Oke. Thank you Pak Budi, terima kasih banyak ya, sukses selalu ya Pak Budi ya. Oke, terima kasih pesannya. Aku sekarang geser ke Mbak Julia Ananda ya. Halo Mbak Julia. Iya, Mas Hendra. Ayo dong cerita gimana ini, telat masuknya. Cerita pengalamannya setelah masuk Abundant Revolution. Yang paling signifikan good impact-nya itu Mas Hendra, aku kan ada sakit OCD. Mas Hendra tahu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Aku ketakutan kuman itu loh Mas, tahu nggak? Oh, oke. Terus? Aku tuh panikan banget kalau urusan kuman tuh bentar-bentar aku bersih-bersih. Anak-anak tuh bentar-bentar harus ganti baju, cuci kaki, cuci tangan. Itu yang paling benar-benar good impact yang luar biasa ya. Aku nggak nyangka itu bisa sembuh Mas. Dan setelah ikut kelas Abundant Revolution itu benar-benar jauh membaik Mas. Jadi aku nggak sepanik dulu, nggak ketakutan kotor, nggak ketakutan kumannya yang mengerikan seperti dulu gitu Mas Hendra. Dan lebih tenang ya. Aku belum bisa kasih testimoni kayak teman-teman yang lain sampai MM-an gitu. Cuman yang paling benar-benar good impact bagi aku setelah ikut Abundant Revolution, tenang banget Mas Hendra, tenang banget. Oke. Luar biasa Mbak Julia, makasih banyak ya udah berbagi ke teman-teman. Ternyata sakit seperti itu pun bisa sembuh, dan lagi-lagi teman-teman mayoritas peserta Abundant Revolution pada bahagia semua, susah marah, lebih tenang, dan di dalam ketenangan itu, di dalam pikiran yang jernih, tentu akan melahirkan sebuah konstruksi ide-ide yang itu akan kemudian sangat bermanfaat untuk membangun perjalanan hidup kita di masa-masa yang akan datang gitu ya. Oke, Teh, kasih conclusion ya dari berbagi atau share-nya sahabat semuanya. Ada Pak Budi, ada Bu Sutini, ada Mbak Julia, ada Bu Dewi Kartika ya, kemudian ada Mbak Rosi Andriani,
apa yang ingin Teh Feby ambil sebuah resume ya, yang kemudian ini nanti bisa mengedukasi, menginspirasi dan menggerakkan sahabat semua untuk tidak berhenti di satu titik, terus maju menatap kehidupan yang lebih baik gitu Teh. Ya, gini Mas Hendra, bahwa kehidupan ini itu sebenarnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Itu inti kehidupan. Nah, ketika pikiran membawa kita ke masa lalu, dia selalu akan menyeret-nyeret kita ke dalam dendam, sakit hati, luka batin, marah, menyerah, rasa bersalah, sedih. Dia akan selalu menyeret seperti itu. Tapi kan itu udah terjadi. Itu kan cuma memori yang diputar-putar terus di pikiran gitu loh. Begitu juga pikiran akan selalu membawa ke depan, ke masa depan tentang kecemasan, cemas, Teh Feby, khawatir, resah, takut, bingung. Nah, itu kan masa depan. Kita nggak pernah tahu apakah kita hidup sehari, 2 hari ke depan lagi kah atau tidak. Nah, yang terpenting yang kita harus mulai adalah sadari bahwa hidup ini di sini, saat ini, sekarang. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kenali dan tahu benar siapa dirimu sebenarnya. Dirimu sebenarnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan solusi sebenarnya di dalam titik teman-teman yang mungkin ada di titik minus, solusinya udah ada di sekarang Mas Hendra. Udah ada di sekarang, udah tersedia Mas. Kenapa belum kelihatan? Karena tertutup bagasi emosi. Dibutuhkan terbuka untuk menerima dan terbuka untuk melepas. Lalu berikutnya hanya cukup bersyukur dalam sadar nafas syukur aja. Yang semua orang dari 0 tahun sampai dengan usia berapapun bersyukur udah pasti bisa gitu. Jadi Abundant Revolution ini adalah cara yang sederhana, cara yang simple, cara yang paling sangat mungkin bisa diikuti oleh semua orang dari judul manapun dia berangkat. Karena sebetulnya kelimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah hak hidup semua teman-teman yang harus teman-teman rasakan dan harus teman-teman alami. Disitulah peran Ngaji Roso menjembatani kita semua untuk mengenal kembali siapa sejatinya kita, dan yuk sama-sama yuk mengalami kelimpahan. Jangan muter-muter dalam kesedihan terus. Fokusnya dirubah melihat ke dalam yang sudah lengkap, yang sudah sempurna dan sudah berkelimpahan. Itu Mas Hendra, thank you so much ya buat Ngaji Roso atas dedikasi luar biasa buat teman-teman. Ya Allah, seneng banget aku sore hari ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang istimewa dari sahabat-sahabat yang join Zoom pada kesempatan sore kali ini. Dan dari kelima-limanya yang hadir gitu ya, ada semuanya mengamini bahwa mereka punya tabungan semesta, punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Kayaknya itu menjadi salah satu keyword gitu ya, menjadi salah satu kata kunci bahwa dengan melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak orang, kita akan mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan oleh banyak orang pula gitu ya. Thank you ya ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Budi ya, Mbak Rosi, Bu Dewi Kartika, Mbak Julia, Bu Sutini. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Ngaji Roso. Sama-sama Mas Hendra. Dadah semuanya. Subscribe.